Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi dari kelompok 5 PKL dengan tema kebencanaan. Yuk, mari kita ikuti aktivitas perjalanan kami selama di dataran tinggi Dieng. Let's go! Secara harfiah, nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata ardi yang bermakna gunung dan hyang yang artinya para dewa. Sedangkan pendapat lain mengartikan bahwa Dieng berasal dari kata edi yang berarti cantik dalam bahasa Jawa dan eng yang berarti aneh. Dieng Wetan, Kabupaten Wonosobo memiliki luas wilayah 282 hektar dan Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah 338 hektar. Pembagian administratif Dieng Wetan yaitu Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sedangkan pembagian administratif Dieng Kulon yaitu Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Wilayah Dieng memiliki karakteristik yang unik, di antaranya yaitu letaknya yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan suhu di sana sangat dingin. Selanjutnya, yuk mari simak penjelasan kami berikutnya agar mendapatkan wawasan menarik mengenai objek wisata dataran tinggi Dieng yang kami kunjungi. Objek wisata dataran tinggi Dieng yang kami kunjungi yang pertama yaitu kami mengunjungi sebuah candi yang bernama Candi Bima. Candi Bima ini merupakan peninggalan benda sejarah dari Kerajaan Mataram. Candi ini sangat unik loh, karena candi ini dibangun hanya satu saja. Karena hal tersebut melambangkan sosok karakter Bima yang gagah dan pemberani yang bisa berjuang sendiri. Gaya arsitektur yang dipakai di sini mengikuti gaya India. Jika kalian mampir ke sini, jangan lupa utamakan untuk menghormati aturan yang ada di sana ya. Selanjutnya, objek wisata yang kedua, kami mengunjungi Kawah Sikidang. Kawah ini memiliki nilai unsur sejarah baik secara mitos ataupun secara kajian ilmiah. Sungguh menarik bukan? Kawah Sikidang ini merupakan kawah aktif yang bisa kita kunjungi loh, karena pada kawah tersebut hanya memiliki kandungan belerang yang rendah. Di dekat Kawah Sikidang terdapat pemanfaatan sumber daya alam sebagai pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan panas bumi atau geotermal. Aliran listrik ini kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Meski pada Kawah Sikidang ini tidak terlalu berbahaya, namun jika kalian mengunjungi tempat ini, maka disarankan untuk tetap memakai masker ya, karena baunya yang cukup menyengat. Selanjutnya, kami pergi ke objek wisata Batu Pandang Ratapan Angin. Sebelum ke sini, kami menonton teater terlebih dahulu yang berada di bawah lokasi Batu Pandang Ratapan Angin. Di sini, kita akan disuguhi video mengenai karakteristik Dieng, sejarah pembentukan Dieng, morfologi Dieng, sosial budaya di Dieng, bahkan sejarah kelam bencana alam yang pernah terjadi di Dieng. Setelah itu, mengunjungi Batu Ratapan Angin. Batu Pandang Ratapan Angin terbentuk dari hasil tahap pembentukan Dieng kedua, dan Batu Pandang Ratapan Angin merupakan dua buah batu besar yang berdampingan yang terletak di atas bukit dengan ketinggian 2010 mdpl. Batu Ratapan Angin memiliki keindahan alam dengan pemandangan utamanya yaitu Telaga Warna yang dijadikan sebagai spot foto. Selanjutnya, kami ke lokasi Telaga Warna. Telaga Warna ini
terletak berdekatan dengan wilayah Batu Pandang Ratapan Angin. Telaga Warna memiliki fenomena yang unik, karena di telaga ini bisa berubah-ubah warnanya. Terkadang telaga warna ini berwarna hijau, kuning, atau bahkan pelangi. Fenomena ini disebabkan oleh adanya gangga dalam telaga dan airnya mengandung sulfur yang tinggi, yaitu sekitar 6,3, yang dapat menyebabkan perubahan warna jika terkena sinar matahari. Selain menyajikan keindahan alam, di sekitar telaga terdapat Gua Semar Pertapaan, Mandala Sari, Begawan, Sampurajati, dan gua lainnya yang dijadikan sebagai pertapaan juga. Kemudian, objek wisata selanjutnya adalah Tuk Bimo Lukar. Objek wisata ini dahulunya merupakan sebuah petilasan pada zaman Mataram kuno. Tuk Bimo Lukar merupakan mata air dari Sungai Serayu dan dipercayai sebagai mata air yang dapat mengawet mudahkan. Selain itu, air ini juga dapat membebaskan pemuja dari dosa. Bangunan ini terdiri dari 3 undukan, yaitu bagian atas merupakan bagian tempat sesaji diletakkan. Di bagian tengah terdapat penyimpanan air, dan di bagian paling bawah merupakan tempat pemancuran airnya. Kami mengunjungi objek wisata Museum Kairasa. Museum ini berdiri sejak tahun 2008, dan di dalamnya terdapat koleksi yang beragam. Di dalam museum ini juga kita dapat mengetahui sejarah pembentukan Dieng setelah letusan Gunung Krakatau. Sumber batu andesit merupakan jenis batuan yang ada di Dieng dan merupakan batuan yang dipakai dalam pembuatan candi. Museum ini menyajikan banyak informasi mengenai keragaman kesenian dan juga budaya yang ada di